Halo semua, kalian percaya nggak ketika saya membicarakan seperti ini? Sudah bukan zamannya lagi bahwa informasi hanya disampaikan searah. Itu tolong jadi highlight sesi kali ini. Itulah mengapa konten multimedia dan video blog atau vlog menguasai era digital. Karena interaksi dengan audiens menjadi salah satu aspek yang perlu diprioritaskan. Ingat, pekerja media pun sekarang bukan lagi sekedar jurnalis loh, melainkan content creator yang bekerja lebih dinamis. Salah satu tips membuat konten, dibandingkan kita jelaskan hal teknis tentang fitur baru, misalnya tombol ini akan lebih baik, akan memudahkan kalian melakukan apa dan lain-lainnya. Lebih baik menjelaskan bagaimana produk tersebut bekerja dan bermanfaat untuk masyarakat. Khususnya untuk khalayak perempuan, konten yang mengisahkan sebuah proses seperti tutorial masak, tutorial makeup, tutorial membuat kue, dan lain-lain itu adalah hal yang masih paling disukai. Nah, tantangan semua orang di digital era menurut saya adalah tentang hoax atau berita palsu. Kenapa? Karena audiens digital mengejar berita terbaru, sehingga kecepatan menyampaikan informasi menjadi salah satu prioritas. Akibatnya, berita seringkali tidak melalui proses verifikasi yang baik. Hal ini adalah pemicu berita palsu tersebut. Kita sebagai PR jangan mudah mempercayai sebuah berita. Jangan mudah atau jangan gampang menyebarkan berita. Pastikan terlebih dahulu dengan mencari atau melakukan pencarian informasi lebih dalam. Oke? Penting, again, kita sebagai praktisi PR harus paham benar dengan pesan dan tujuan pesan yang ingin kita sampaikan. Pastikan semuanya jelas dan akurat. Jangan sampai kita membuat bumerang untuk profesi diri kita sendiri ataupun kepada reputasi perusahaan. Dikarenakan dianggap menjadi narasumber yang tidak kredibel atau bahkan penyebar informasi tidak benar. Wah, itu disaster sekali. Nah, kita lanjut ya. Don't ignore your internal public. Banyak korporasi yang berlomba-lomba untuk menggunakan selebgram atau blogger yang memiliki banyak followersnya. Itu untuk apa? Untuk mempromosikan korporasi atau produk dan jasanya. Tapi sebenarnya tahukah kalian bahwa kita sebenarnya sudah mempunyai influencer ataupun ambasador kita sendiri? Iya, konsumen dan karyawan kalian sangat berpotensi untuk mempromosikan perusahaan kalian sendiri. Kalian tidak perlu membayar mahal untuk hal tersebut. Padahal mereka ini yang paling penting. Mereka adalah orang-orang yang telah berinteraksi dengan perusahaan. Nah, sehingga ketika mereka berbagi testimoni atau opini di media sosial akan terdengar lebih sincere, jujur, dan genuine, tulus, sehingga lebih dapat dipercaya konsumen kita. Nah, di sesi 14 kemarin saya paparkan matriks pengukuran dari PRSA.
Kali ini saya akan berbagi pengetahuan. Ada 4 tahapan pengukuran efektivitas kampanye kehumasan lainnya, yakni tahapan exposure, engagement, influence, dan action. Ayo kita kita bahas satu-satu ya. Pada tahapan exposure, efektivitas kampanye PR diukur berdasarkan berapa banyak audiens yang terpapar oleh konten kampanye yang diciptakan. Nah, pengukuran ini antara lain dapat dilihat melalui jumlah hit atau visit pada website, followers pada Twitter, fans pada Facebook, juga view pada video di YouTube dan pada postingan di blog. Kedua, di tahapan engagement, pengukurannya lebih jauh lagi, yaitu berapa banyak tindakan yang diambil pada pesan kita. Di Twitter misalnya, bisa dilihat dari berapa banyak retweet, link yang diklik, serta penggunaan hashtag ciptaan kita oleh follower. Atau di Facebook, dilihat berapa jumlah link yang diklik, like, dan yang diberikan komentar, serta jumlah komentar, subscriber, dan posting blog yang di-share ke platform social network lainnya. Tahapan selanjutnya adalah tahapan influence. Dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana konten kita dan keterlibatan audiens mempengaruhi persepsi serta sikap audiens. Apakah perusahaan atau produk atau jasa atau bahkan individu yang kita kampanyekan dianggap netral, positif, atau negatif? Kalau negatif ya jangan sampai. Oke. Di tahapan influence, indikator pengukurannya juga dapat dilihat melalui berapa banyak audiens yang persepsinya berhasil diubah berkat kampanye yang kalian lakukan. Dan terakhir, tahapan action, aspek yang diukur sudah mencapai tataran perilaku. Misalnya begini, berapa banyak audiens yang merekomendasikan kampanye kita kepada audiens lainnya? Meningkatnya pembelian serta jumlah pengunjung kegiatan atau outlet kita dapat juga menjadi indikator di tahapan ini. Oke, student, ini merupakan sesi terakhir kita dalam mata kuliah PR online. Sebuah kebanggaan saya sendiri bisa berdiskusi dengan kalian. Terus membuka diri dengan perkembangan informasi yang ada dan bulatkan komitmen kalian untuk meraih cita-cita kalian. Tiada hasil yang dapat memungkiri semua usaha kalian. Silakan gunakan forum diskusi yang kita miliki secara aktif. Semoga suatu saat kita akan bertemu secara langsung. Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.